Secara etimologis, kata radikal sesungguhnya netral. Berasal dari bahasa Latin yaitu radix, istilah radikal berarti akar, sumber, atau asal mula. Dimaknai lebih lanjut, istilah radikal bisa juga bermakna tidak biasanya. Selama berabad-abad, makna istilah radikal selalu dikaitkan dengan asal-usul kata radikal itu sendiri, yaitu akar. Karena memiliki konotasi yang luas, kata radikal tak sedikit mendapatkan makna teknis dalam berbagai ranah keilmuan. Ilmu kedokteran misalnya. Bidang ini mengenal pembedahan radikal sebagai pembedahan untuk menghilangkan penyakit hingga ke sumber utamanya. Dalam ilmu filsafat, berpikir radikal yang bermakna upaya menggali kenyataan atau ide hingga ke akar-akarnya jelas merupakan syarat mutlak untuk membangun diskursus rasionalisme dan kritisisme. Bahkan dalam ilmu kimia, kita juga mengenal istilah radikal bebas. Dalam jagat politik, pada tahun 1780-an, istilah radikal telah digunakan di Perancis untuk merujuk kaum Republikan dan kelompok penentang raja, terutama pada saat terjadi Revolusi Perancis. Para penentang raja waktu itu bahkan terang-terangan menyebut diri mereka sebagai kaum radikal. Sementara penggunaan istilah radikal di Inggris biasanya dilekatkan pada sosok Charles James Fox yang pada tahun 1797 menyerukan pembaharuan radikal atau reform radical terkait sistem pemilihan dan gerakan reformasi parlemen. Jadi, definisi radikal secara politik formal pada awalnya lekat dengan posisi dan aspirasi kaum liberal di Inggris. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, angin pemaknaan radikal dipengaruhi kuat oleh ide-ide Marxisme. Istilah radikal kemudian lekat dengan suatu agenda perubahan sosial politik secara mendasar dan keras melalui revolusi. Akibatnya, istilah radikal akhirnya menjadi tidak berlaku bagi para reformis yang mendukung agenda perubahan sosial secara bertahap. Sedangkan di Amerika Serikat, pada sepanjang abad ke-19, para aktivis anti perbudakan kerap dijuluki radikal oleh lawan-lawan politik mereka. Di masa Perang Dunia, istilah radikalisme diidentikan dengan ekstremisme politik, baik kiri ataupun kanan. Di ujung kiri adalah komunisme, sedangkan ujung kanan diisi fasisme. Namun pasca Perang Dunia Kedua, selama kurun waktu tahun 1950-an, sebutan kanan radikal di Amerika Serikat tertuju kepada sayap konservatif Partai Republik yang sangat anti-kiri. Pelbagai gerakan kaum muda yang menolak nilai-nilai sosial dan politik tradisional juga tak luput secara umum dikecam sebagai radikal. Dengan demikian, maka secara politik, istilah radikal bisa diartikan sebagai opini atau perilaku orang yang menyukai perubahan ekstrim di bidang pemerintahan atau politik. Di Indonesia sendiri, istilah radikal sesungguhnya sudah digunakan sejak era pergerakan nasional. Kala itu, kata radikal dipakai oleh kaum pergerakan untuk menunjukkan bentuk perlawanan mereka terhadap pemerintah kolonial Belanda. Radikal bahkan pernah disematkan ke nama suatu front persatuan yang beranggotakan setidaknya 17 organisasi, antara lain Indische Social Democratische Vereniging, Sarekat Islam, Budi Utomo, Insulinde, dan Pasundan. Front yang menuntut agar dibentuk pemerintahan parlementer di Hindia Belanda ini bernama Radikal Konsentrasi. Mitsuo Nakamura dalam artikelnya pada tahun 1981 bahkan menyebutkan bahwa organisasi seperti Nahdlatul Ulama juga adalah organisasi yang berwatak tradisionalisme radikal, tentu saja dalam pengertian yang positif. Nakamura sengaja memilih istilah ini untuk menggambarkan sikap dan tindakan politik para politisi NU yang bisa bersikap sangat kritis terhadap kekuasaan justru pada saat banyak kelompok lain masih memandang bahwa mengkritik pemerintah secara terbuka adalah tabu. Jadi, istilah radikal sebenarnya bermakna netral.
Kata ini bahkan digunakan untuk menggambarkan bentuk perjuangan bangsa Indonesia kala melawan penjajahan di masa lalu atau perjuangan masyarakat melawan ketidakadilan. Karenanya, makna istilah radikal dalam kamus-kamus utama bahasa Indonesia sesungguhnya juga tidak jauh berbeda dengan makna di kamus-kamus seperti Oxford Dictionary, Merriam-Webster, atau bahkan Ensiklopedia Britannica. Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya juga mengartikan radikal sebagai secara mendasar, keras menuntut perubahan, dan maju dalam berpikir atau bertindak. Dengan sifat netral dari pengertian kata radikal, maka kata radikal pun bisa bermakna positif dan bisa pula bermakna negatif. Selain itu, arti radikal juga tidak secara khusus dimaknai berhubungan dengan agama. Menurut Mahfud MD, radikal positif merupakan tindakan berpikir yang secara substantif mendasar untuk menyelesaikan persoalan, sedangkan radikal negatif adalah sikap yang ingin mengubah sistem dengan cara kekerasan. Meneruskan pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT juga pernah menyampaikan bahwa tidak semua yang radikal adalah negatif. Kini, sebagian kalangan memang ada yang mengkritik istilah radikalisme dalam penggunaannya karena dinilai kurang tepat. Makna positif dan progresif dari istilah radikal disebutkan mulai terdeformasi dan terancam bisa hilang. Yang pasti, definisi radikal dan radikalisme menurut anggota DPR Arsul Sani kenyataannya belum diatur dalam undang-undang. Menurutnya, definisi radikal dan paham radikalisme tidak diurai secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pasal 43 Undang-Undang ini hanya mengatur tentang definisi kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Apapun perdebatan yang terjadi, namun dalam satu sisi kita tentu sepakat bahwa upaya apapun yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang ingin mengubah sistem pemerintahan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara melalui cara kekerasan dan melawan hukum Indonesia tegas merupakan bentuk radikalisme.